Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir kembali bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Mudah-mudahan sudah jadi kebiasaan baru di keluarga untuk selalu sahur bersama Tafsir Al-Misbah. Semua yang sedang berkumpul dan menonton bersama mudah-mudahan mendapatkan hikmah dari acara ini. Teman-teman yang sudah bergabung melalui aplikasi video conference, terima kasih sudah hadir bersama kami. Dan tentunya terima kasih yang utama, rasa syukur yang utama selalu untuk Abi Quraisy Shihab. Alhamdulillah. Alhamdulillah Abi, terima kasih sudah hadir memberi begitu banyak pelajaran tentang kisah-kisah Al-Quran. Dan hari ini di ayat keempat dan seterusnya dari surah Al-Mumtahanah ini, kita akan mendapat banyak pelajaran tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi yang luar biasa, manusia yang penuh keteladanan. Dan dalam ayat-ayat ini akan digambarkan bagaimana interaksinya dengan kerabatnya, dengan keluarganya, yang insya Allah bisa menjadi contoh untuk kita juga. Silakan Abi, uraiannya mengenai ayat-ayat kita ini. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim waladina ma'ahu. Dan seterusnya. Ayat ini memperingatkan bahwa sungguh ada teladan yang sangat baik dari Ibrahim dan keluarganya atau orang-orang yang bersama beliau. Nah, contoh teladan yang baik itu yang disebutkan di sini adalah dalam konteks hubungan keluarga. Bagaimana menghadapi keluarga, teman-teman yang memusuhi kita, memusuhi agama Allah. Tetapi sebenarnya Nabi Ibrahim itu keteladanannya yang disampaikan oleh Al-Quran tidak hanya terbatas pada kasus yang diceritakan oleh ayat ini. Semua hidupnya adalah teladan kecuali satu. Illa qawla Ibrahim li abi. Kecuali ketika Nabi Ibrahim memohonkan ampunan kepada ayahnya yang memusuhi ajaran tauhid. Baik, mari kita lihat dulu sedikit tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini hidup antara tahun 2324 sebelum Masehi dan diperkirakan wafat pada tahun 1850 Masehi. Jadi 4000 tahun yang lalu. Beliau lahir di Irak, di Ur, dan wafat di Hebron, Palestina. Beliau, kata sementara ulama, Ibrahim itu berarti Abun Rahim. Maka dipersingkat Abraham. Kalau di Eropa. Kita Ibrahim Abun Rahim. Bahkan seorang ulama besar dari Tunisia, Ibn Ashur, berkata, itu yang dikenal oleh orang-orang Hindu dengan Brahma, itu sebenarnya menurut beliau, rujukan beliau, itu juga merujuk kepada Ibrahim. Karena memang Nabi Ibrahim ini keistimewaannya luar biasa. Seringkali disebut sebagai bapak dari bapak agama-agama. Bapak agama-agama dimuliakan dalam banyak sekali konteks oleh manusia dan juga Allah. Paling tidak kalau kita bicara Nabi Ibrahim dulu supaya kita lebih ini. Paling tidak ada 3 keistimewaannya yang tidak dimiliki oleh yang lain. Yang pertama, beliaulah orang pertama yang memandangkan ketuhanan yang Maha Esa untuk seluruh makhluk. Nabi-nabi sebelum beliau memang mengajarkan juga tauhid, tetapi mereka perkenalkan kepada suku-suku dan masyarakat mereka sebagai Tuhan suku.
Nabi Ibrahim memperkenalkan Allah sebagai Tuhan seluruh sekalian alam yang bersama makhluk pada saat makhluk itu siaga, terjaga atau tidur, pada saat dia hadir atau tidak hadir, mati atau setelah kematiannya. Itu Nabi Ibrahim yang pertama kali mengumandangkan itu. Yang kedua, keistimewaan beliau adalah melalui beliau Allah membatalkan pengorbanan, pemberian sesaji dengan mengorbankan manusia. Melalui beliau, Allah perintahkan untuk menyembelih anaknya, tapi begitu beliau meletakkan pisau di leher anaknya, Allah menggantinya dengan domba untuk memberi isyarat bahwa apapun, walau anak kandung satu-satunya, jika Allah meminta untuk dikorbankan, maka Anda harus bersedia mengorbankan. Hanya saja Allah kasih kepada manusia, sehingga itu dibatalkan melalui Nabi Ibrahim. Yang ketiga, keistimewaan beliau itu adalah beliaulah Nabi satu-satunya yang meminta dan bermohon kepada Allah, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Allah menunjukkannya, sehingga keyakinan Nabi Ibrahim tentang kebangkitan manusia setelah kematian adalah keyakinan yang didasari oleh pengetahuan dan pandangan mata. Itu keistimewaan Nabi Ibrahim. Luar biasa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan dalam konteks dengan keluarga, ini juga keluarga beliau juga luar biasa ya, Bi. Ya. Kemenakannya Nabi Lut, kemudian istri-istrinya Siti Hajar, Sarah, yang kemudian juga melahirkan nabi-nabi yang luar biasa, Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Pasti betul, banyak sekali pelajaran yang juga kita bisa dapatkan dari keterangan ayat-ayat ini, Bi, tentang interaksinya, termasuk dengan keluarganya yang tidak percaya gitu ya, Bi, keluarganya yang non-muslim. Betul, tapi kira demikian itulah. Jadi beliau dijadikan teladan. Teladan dalam segala hal, seperti yang saya katakan tadi, kecuali satu hal. Teladan dalam menyambut tamu, teladan dalam melayani tamu, teladan dalam menghadapi musuh, teladan walhasil, teladan dalam berdakwah dan lain-lain sebagainya. Dakwahnya lembut, argumentatif. Itu Nabi Ibrahim. Dan kalau misalnya di ayat-ayat ini disampaikan bahwa kita perlu meneladani, penting sekali peneladanan terhadap Nabi Ibrahim. Apakah ada ancaman, Bi, untuk yang tidak meneladani Nabi? Apakah kegagalan kita untuk meneladani Ibrahim ini bisa mengantarkan kita pada kekufuran, bisa menghalangi kebahagiaan kita? Betul, kita lihat. Dijawab nanti, Bi. Ini pertanyaan-pertanyaan yang akan kita bahas, teman-teman. Sesudah jeda berikut ini, tetap di Tafsir Al-Misbah. Seringkali kita memusuhi orang, memusuhi orangnya. Boleh jadi apa yang dilakukannya baik, tapi dasar kita musuh orangnya, maka apa yang baik yang dilakukannya kita nilai sebagai buruk. Dipersembahkan oleh Terima kasih masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah, dan Abi masih akan melanjutkan pembahasan tentang teladan yang bisa kita dapatkan dari Nabi Ibrahim, juga hal-hal yang mungkin tidak wajib kita teladani, dan apa yang akan terjadi kalau misalnya kita gagal meneladani hal-hal yang penting maupun gagal menghindari hal-hal yang tidak boleh kita lakukan di saat ini. Silakan, Abi. Baiklah, kita lanjutkan baca ayat kita tadi. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Ada teladan yang sangat baik dari Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama beliau, yakni keluarganya kah atau pengikut-pengikutnya kah. Keteladanan itu disebutkan di sini, yakni ketika mereka bersikap dan berucap kepada kaumnya. Tentunya
yang tidak percaya akan keesaan Allah, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kita berbeda. Saya tidak ingin ikut bertanggung jawab atas apa yang kamu lakukan. Saya tidak ingin merestui apa yang kamu lakukan. Penyembahanmu terhadap bintang-bintang. Mereka menyembah bintang-bintang, menyembah matahari, menyembah bulan, dan lain-lain sebagainya. Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, saya berlepas diri dari kalian. Bukan hanya berlepas diri, tetapi ini kami lakukan secara nyata dalam bentuk kebencian dan permusuhan terhadap apa yang kamu sembah itu. Kita ingin garis bawahi kebencian dan permusuhan terhadap apa yang kamu sembah, bukan terhadap kamu. Betul. Karena itu dia katakan sampai kalian kembali percaya pada Allah. Jadi kita dalam memusuhi sesuatu, jangan musuhi orangnya, musuhi kelakuannya, musuhi sikapnya. Seringkali kita memusuhi orang, memusuhi orangnya. Boleh jadi apa yang dilakukannya baik, tapi karena dasar kita musuh orangnya, maka apa yang baik yang dilakukannya kita nilai sebagai buruk. Tidak. Betul. Ada keburukan yang dilakukan oleh seorang yang tidak disengaja. Ada keburukan yang dilakukan oleh seseorang karena ada faktor luar yang mengantarnya dan yang memaksanya melakukan itu. Nah, di sini apa yang kita dapat pelajari, bada bainana wa bainakumul adawata wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahdahu. Menjadi jelas, kami tidak tedeng aling-aling. Kami tidak sembunyi-sembunyi. Kami secara tegas menyatakan bahwa kami memusuhi, kami tidak setuju dengan apa yang kamu sembah sebagai Tuhan-Tuhan itu. Itu sikap tegasnya Nabi Ibrahim. Dan ini muncul sesudah Nabi Ibrahim pun melihat bahwa memang orang tuanya, keluarganya itu tetap bersikeras gitu ya, Bi. Tetap bersikeras memusuhi Allah. Sebelum ini Nabi Ibrahim sudah banyak berdiskusi. Abi ingin berkata begini dulu juga supaya kita menjadi jelas. Istilah Al-Quran abihi itu bukan bapak kandungnya, tetapi dia itu pamannya. Namanya Tareh. Kalau orang tua kandungnya itu percaya Tuhan, percaya keesaan Allah, karena kepercayaan tentang keesaan Allah ini telah melekat sejak manusia diciptakan Allah, sejak Adam. Karena itu Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada di antara orang tuaku yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena Nabi Ibrahim adalah kakek Nabi Muhammad, maka pasti ayahnya Nabi Ibrahim itu juga adalah penyembah Tuhan yang Maha Esa. Nah, jadi itu. Jadi kata abihi di sini itu artinya, itu sebabnya dalam tafsir Al-Misbah Abi tulis apa di situ? Orang tuanya ya. Orang tuanya, Nah, bukan tidak berkata ayahnya. Karena dia bukan ayahnya. Dia orang tuanya yang memelihara beliau, yang kerjanya membuat patung-patung. Ya. Itu sangat dihormati oleh Nabi Ibrahim. Tetapi dalam keyakinan mereka berbeda. Teladanilah itu. Kalau seseorang mempunyai orang tua yang tidak sefaham dengan dia, baik musyrik maupun musyrik, hormati dia sebagai orang tua. Walaupun kita berkata, kita berbeda, saya tidak setuju dengan itu. Betul. Nah, Ella ingin membahas ayat ke-6, Bi, sebelum nanti teman-teman yang sudah tak sabar ingin bertanya, ingin berdiskusi dengan Abi, tunggu dulu. Kita coba lanjutkan pembahasan ke ayat ke-6, Bi. Ini ada pengulangan tentang pentingnya meneladani, tetapi juga ada ancaman ya, Bi, sebetulnya di ayat ini. Dan juga janji bahwa kalau mengharapkan sesuatu dari Allah, itu sesungguhnya Dia maha kaya,
maha terpuji. Apa makna dari ayat ini, Abi? Iya, kalau itu di ayat 6 ya, kita belum sampai ayat 6, tapi apa sekedar untuk menjawab pertanyaan Ella. Al-Ghaniyul Hamid. Allah itu ghani. Apa sih artinya ghani? Biasa kita artikan kaya. Sebenarnya ghani itu bukan kaya. Ghani itu tidak butuh. Tidak butuh. Seorang yang memiliki penghasilan katakanlah 1 juta sebulan bisa lebih kaya daripada orang yang memperoleh penghasilan 100 juta. Kenapa? Kalau yang 100 juta masih merasa selalu butuh. Tapi yang 1 juta berusaha dan hasil usahanya yang halal itu diterimanya dan tidak lagi mengulurkan tangan untuk meminta bantuan, itu butuh. Jadi ghani itu tidak butuh. Semakin sedikit ketidakbutuhan Anda, semakin kaya Anda. Betul. Allah Al-Ghani, tidak butuh sesuatu. Jangan duga bahwa ayat ini seakan-akan akan berkata, jangan duga kalau Anda menyembah Allah, Allah dapat keuntungan. Jangan duga kalau Anda tidak mempercayainya, Allah rugi. Dia tidak butuh dan dia hamid, dia selalu terpuji. Ya. Jadi ancamannya itu tersirat. Kalau Allah tidak butuh, bisa-bisa kamu tidak diberi bantuan. Hati-hati. Oke, kita kembali pada ayat kita kalau begitu. La astaghfiranna laka illa qaula Ibrahim. Kecuali jangan teladani itu. Ucapan Nabi Ibrahim kepada ayahnya, dalam arti kepada orang tuanya, pamannya ini, saya pasti akan memohonkan ampun kepadamu. Aku tidak memiliki suatu kemampuan atau wewenang campur tangan terhadap Allah, apa dia ampuni kamu atau tidak. Saya hanya akan meminta kepadanya. Segala sesuatu terpulang kepada Allah. Segala sesuatu terpulang kepada Allah. Segala sesuatu terpulang pada Allah. Dan ini juga yang diteladankan Nabi Ibrahim, bahwa beliau juga bermohon, berdoa kepada Allah, dan ini juga mudah-mudahan satu teladan yang bisa terus kita praktekkan. Sesudah jeda berikut, Ella akan minta Abi untuk mungkin menjelaskan sedikit latar belakang dari doa Nabi Ibrahim ini, sehingga pemahaman kita menjadi lebih utuh. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tafsir Al-Misbah. Ya Allah, jangan siksa kami melalui orang-orang kafir. Jangan biarkan orang-orang kafir menyiksa kami. Dipersembahkan oleh Terima kasih masih terus bersama kami di Tafsir Al-Misbah dan masih membahas Quran Surah Al-Mumtahanah. Kita di pembahasan ayat 4 dan 5. Kemudian juga mohon dilanjutkan Abi, kita coba diskusikan ayat 4, 5, dan 6 ini berturut-turut di episode ini. Silakan Abi. Baik, jadi kita kembali teladani semua sikap Nabi Ibrahim alaihissalam kecuali satu, yaitu permohonannya kepada Allah agar orang tuanya diampuni Allah. Jangan teladani itu. Kenapa ya Allah? Allah sudah menegaskan bahwa siapa yang mempersekutukan Allah dan dia mati dalam persekutuan Allah itu, maka Allah tidak mengampuninya. Karena itu untuk apa berdoa untuk yang sudah meninggal ini? Dilarang. Yang bersangkutan pun tidak percaya Allah. Kenapa Anda mau mintakan kepada Allah padahal dia tidak percaya? Nah, problemanya sekarang seringkali banyak yang bertanya, jadi bagaimana nih ada seorang orang tua saya itu mati dalam kemusyrikan, apa saya tidak bisa berdoa? Banyak ulama berkata tidak boleh. Tapi Abi ada pemikiran berkata begini, sampaikan saja kepada Allah apa yang pernah disampaikan oleh Nabi Isa
yang tercatat dalam Al-Quran atau apa yang akan disampaikan oleh Nabi Isa di hari kemudian, yang tercantum dalam Al-Quran menyangkut umatnya yang mempersekutukan Allah. Nabi Isa berkata kepada Allah, "In tu'adzibhum fa innahum ibaduk, wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim." Ya Allah, orang tua saya sudah meninggal. Kalau kamu menyiksa dia itu wajar karena memang dia hamba-Mu. Tapi kalau kamu mengampuni dia, itu juga wajar karena Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kita hanya menyerahkan pada Allah. Ini juga sebenarnya diisyaratkan oleh akhir ayat ini ketika Nabi Ibrahim berkata, "Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir." Itu menyangkut ini. Lanjutan ayat kita ini berkata, Rabbana la taj'alna fitnatan lilladina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Sekali lagi Abi ingin katakan begini, berulang-ulang Rabbana 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 tanpa ya, dekatkan diri Anda pada Allah. Iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Saya dekat. Rasakan kedekatannya. Jadi gambarkan itu antara lain dengan tidak berkata, "Wahai Tuhan." Dengan tidak berteriak-teriak dalam berdoa. Dia mendengar. Berbisiklah. Paling tidak, kalau harus dengan suara keras, jangan sampai mengganggu orang di sekeliling Anda. Dia dekat. Itu satu. Jangan jadikan kami fitnah kepada orang-orang kafir. Apa artinya fitnah? Ujian. Maksudnya banyak penafsiran, tapi akan ambil satu penafsiran. Ya Allah, jangan siksa kami melalui orang-orang kafir. Jangan biarkan orang-orang kafir menyiksa kami. Karena kalau itu kamu biarkan, mereka bisa menduga bahwa mereka itu benar dan kami salah. Dan kalau itu terjadi, maka itu adalah fitnah, ujian buat mereka. Dan ujian buat kami. Ujian buat kami, apakah kami sabar menghadapi ujian itu. Dan ujian buat mereka, apakah mereka tidak salah faham dengan kekuasaan yang Engkau berikan ya Allah kepada mereka. Jadi la taj'alna fitnatan itu memohon jangan sampai orang-orang yang tidak beragama dengan baik ini mampu melakukan kegiatan-kegiatan yang mencederai kami. Baru ayat 6 ini menyatakan laqad kana lakum fihim uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Sungguh pada Nabi Ibrahim dan umatnya atau pengikut-pengikutnya itu terdapat buat kamu semua teladan yang sangat baik bagi kamu yang mengharapkan kebahagiaan di akhirat nanti dan mengharapkan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berpaling enggan mengikuti itu, mengikuti teladan Nabi Ibrahim, maka Allah tidak butuh karena dia maha kaya lagi maha. Jadi ini ayat kita. Kita beri kesempatan kepada peserta yang ikut untuk bertanya dulu, Abi. Silahkan. Karena Ella yakin dari cerita Nabi Ibrahim ini, dari uraian Abi tadi tentang keluarganya, itu sebetulnya mungkin banyak kesalahpahaman yang ada selama ini yang tadi diluruskan Abi gitu ya, dengan penafsiran-penafsiran ayat-ayat di surah Al-Mumtahanah ini. Silahkan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rismayanti dari Tangerang. Izin bertanya Abi, bagaimana pengasuhan ayahnya Nabi Ibrahim terhadapnya sehingga Nabi Ibrahim lebih dulu beriman kepada Allah, sementara ayahnya masih menyembah berhala? Bukankah keluarga menjadi tempat pendidikan pertama bagi anak? Terima kasih Mbak Risma, terima kasih. Sebelum dijawab tadi sebetulnya Abi menerangkan bahwa kalau dalam konteks ayat ini yang dibahas adalah pamannya gitu ya Bi, atau orang tuanya.
Jadi kalau saya menyebut Abi sebagai ayah saya, teman-teman juga banyak yang manggil Abi padahal bukan ayah kandungnya, kira-kira gitu ya Bi. Nah ini konteksnya adalah sebetulnya percakapan tentang keluarga. Tapi saya coba tangkap pertanyaannya dalam kondisi keluarga yang mungkin tidak ideal, tidak semuanya seiman, itu sebetulnya apakah Al-Quran menerangkan proses kenapa Nabi Ibrahim kemudian ketauhidannya bisa begitu tinggi dan posisinya bisa begitu mulia, Abi? Silakan. Iya, begini soal kepercayaan kepada Nabi Ibrahim. Tadi Abi sudah singgung bahwa sebenarnya ayahnya itu percaya pada Tuhan. Tapi katakanlah itu tidak. Katakanlah. Nabi Ibrahim itu sangat cerdas. Beliau mandiri. Al-Quran ada menceritakan bagaimana Nabi Ibrahim menemukan Allah. Dia lihat umatnya menyembah bintang. Maka dia pandang kepada bintang. Itu dalam Al-Quran ada seperti An'am. Dia lihat bintang, wah inilah Tuhanku. Tapi setelah bintang itu pudar, tidak terlihat, dia berkata, tidak wajar dia untuk menjadi Tuhan. Tuhan harus selalu bersama seseorang. Maka ketika bulan muncul, dia berkata, inilah Tuhanku. Jadi dia berpikir. Tapi ketika bulan pun menghilang, dia katakan, loh mengapa menghilang? Dia bukan Tuhan. Maka dia memandang kepada matahari. Hada akbar, oh ini lebih besar, cahayanya lebih besar, inilah Tuhan. Tetapi ketika matahari terbenam, dia sadar bahwa saya akan menyembah Tuhan yang menciptakan semua makhluk ini. Menciptakan bintang, bulan, dan matahari. Menciptakan alam raya. Tuhan seru sekalian alam. Di sini yang kita katakan Nabi Ibrahim menemukan keesaan Tuhan melalui pikirannya, kejernihan pikirannya, kecerdasannya, dan lain-lain sebagainya. Dan ini biar bagaimanapun ada proses-proses yang dilalui sendiri oleh Nabi Ibrahim karena hidayah Allah, dan ada pengaruh keluarga juga. Nanti kita akan bahas, Abi, sesudah jeda berikut ini, dan saya yakin teman-teman juga masih punya beberapa pertanyaan yang penting tentang kisah Nabi Ibrahim dan penafsiran ayat-ayat ini. Jangan kemana-mana, tetap di Tafsir Al-Misbah. Ketika menyampaikan ide itu, beliau dalam 2 tanda petik tidak mengaku pinter. Dipersembahkan oleh Terima kasih, masih di Tafsir Al-Misbah, dan masih banyak pertanyaan juga pembahasan yang akan kita lalui bersama. Sebelum melanjutkan uraian Abi, saya ingin kasih kesempatan satu penanya lagi, teman-teman, dari yang hadir di aplikasi video conference. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ashabul Hulam, asalnya dari Jepara, Jawa Tengah. Ingin bertanya mengenai ini, Abi. Kesantunan Nabi Ibrahim dalam mendakwah pada ayahnya itu kan sangat luar biasa santunnya. Mungkin bisa kita tauladani dalam kehidupan sehari-hari di era sekarang ini, yang mana banyak sekali anak-anak yang sangat sekali kritis dalam menghadapi orang tua yang mungkin tidak seiman atau orang tua yang semena-mena. Cara solusinya menjadi anak yang bisa berinteraksi dengan orang tua. Terima kasih Mbak Ellen. Terima kasih Mas Ulam, difahami pertanyaannya. Silakan. Iya, baik. Kalau kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran yang berbicara tentang hubungan Nabi Ibrahim dengan orang tuanya ini, pamannya ini, kita akan melihat justru pelajaran yang sangat-sangat menarik dan perlu diteladani dalam konteks menghadapi perbedaan pendapat antara anak dan orang tua.
Yang pertama yang kita temukan, Nabi Ibrahim alaihissalam itu ketika menyampaikan tentang keesaan Tuhan, beliau memanggil ayahnya dengan panggilan mesra, ya abati, wahai ayahku. Menunjukkan kasih sayangnya, menunjukkan penghormatannya. Kemudian kita baca juga dalam ayat-ayat Al-Quran, ketika menyampaikan ide itu, beliau dalam 2 tanda petik tidak mengaku pinter. Wahai ayahku, aku telah mendapat pengetahuan. Aku telah diilhami pengetahuan yang tidak disampaikan kepadamu. Jadi ini bukan pendapatku. Ini pendapat yang kuterima dari yang lebih mengetahui dari aku. Setelah disampaikan oleh Nabi Ibrahim kepada orang tuanya ini, mengapa menyembah berhala-berhala dan lain-lain sebagainya, orang tuanya marah. Kemarahan orang tuanya diterimanya dengan legowo. Bahkan Nabi Ibrahim diancam, berhenti atau saya cederai kamu. Maka Nabi Ibrahim berkata, kalau demikian saya berhenti. Tinggalkan aku, saya akan tinggalkan engkau. Tapi saya akan tetap mendoakan engkau. Nah, itu tadi. Jadi tidak ada halangan seorang berbeda pendapat dengan orang lain. Walaupun dengan ayahnya, tetapi pendapatnya itu hendaknya disampaikan dengan kasih sayang dan hormat, serta tidak minteri. Betul. Tidak mengaku saya lebih ini. Dan, Itu tidak ada dan itu halangan. prinsip-prinsip dalam perdebatan ya, Bi. Ya. Tetap rendah hati, tetap menunjukkan penghormatan, walaupun bukan berarti punya pendapat yang 100% sama begitu. Iya, saya kira itu sebagian. Kita bisa banyak membaca dari ayat-ayat Al-Quran. Tapi terbayang itu petunjuk Al-Quran sebetulnya bukan hanya untuk perdebatan dengan keluarga, nah tapi terlebih lagi kalau dengan keluarga. Dengan orang tua kita sendiri, makin penting untuk mempraktekkan itu. Kita lanjutkan, Abi, ayat kita yang ke-7 dari surah Al-Mumtahanah. Apa penafsirannya, Abi, untuk kita ayat lihat. 7? Jadi sekarang kita lihat pada awal-awal ayat ini, motivasi seorang untuk motivasi Hatib untuk menyampaikan berita itu kepada keluarganya karena ingin tetap menjalin hubungan baik dengan mereka. Nah, tetapi ayat-ayat berikutnya melarang melakukan hubungan baik itu karena kebencian mereka terhadap ajaran Islam. Jadi tentu sebagai manusia, sebagai orang yang ingin menjalin hubungan baik ini, ada semacam pertanyaan, waduh sayangnya ya. Maka Allah menjanjikan di sini, asallahu ayyaj'al bainakum wa bainal ladzina adaitum minhum mawaddatan. Asallahu. Kata asa itu biasa diartikan mudah-mudahan. Tapi ulama-ulama berkata, kalau asa dikaitkan dengan Allah, asallah, maka itu berarti pasti. Kalau tidak ada kata Allah sesudahnya, maka itu harapkanlah itu. Nah, di sini dia katakan asallah. Itu berarti pasti Allah akan menjadikan hubunganmu dengan orang-orang yang saya perintahkan untuk kamu musuhi itu, pasti suatu ketika Allah menjadikan hubunganmu dengan mereka baik sehingga terjalin mawaddah dan rahmah antara kamu dengan mereka. Nah, ini terbukti. Sewaktu Fathi Makkah itu berduyun-duyun, yang tadinya memusuhi Nabi, yang tadinya diperintahkan oleh Allah untuk dimusuhi keluarga-keluarga yang membenci itu tadi, ternyata mereka memeluk agama Islam dengan berduyun-duyun sehingga terjalinlah mawaddah, kasih sayang antara mereka semuanya. Ini janji yang terbukti. Asallahu ayyaj'al bainakum wa bainal ladzina adaitum minhum mawaddah. Wallahu qadir. Allah Maha Kuasa. Allah bisa membolak-balikkan hati orang. Untuk mendapatkan mawaddah, Allah menjanjikan may ya'mal minas shalihat. Siapa yang percaya, siapa yang mengamalkan amal-amal saleh, sayaj'al lahumur rahmanu wudda. Allah
akan menganugerahkan kepada mereka itu wudda, mawaddah, sehingga mereka mampu mencintai dan mampu dicintai. Amin, amin. Nah, Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang bisa mendapatkan mawaddah karena Allah Maha Kuasa, kemudian ditutup dengan Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Jangan kemana-mana teman-teman, kita akan bahas kesimpulan-kesimpulan dari ayat ini. Dan juga masih ada satu pertanyaan lagi. Saya akan berikan kesempatan kepada pemirsa yang sudah bergabung untuk berdiskusi dengan Abi. Tetap di Tafsir Al-Misbah. Apakah kemajuan zaman merupakan ujian dari Allah atau sebuah karunia? Karena seringkali teknologi menjadikan lalai akan kewajiban untuk beribadah. Dipersembahkan oleh Masih di Tafsir Al-Misbah, teman-teman semua. Masih belajar bersama. Insya Allah masih dapat banyak sekali hikmah dari pembahasan ayat-ayat ini. Teman-teman, tadi sudah ada diskusi tentang kisah keteladanan Nabi Ibrahim, pelajaran dari kisah Hatib dan sebagainya. Tapi kalau ada pertanyaan lain, silahkan untuk khusus untuk yang hadir di video conference pagi ini. Apa yang kira-kira ingin didiskusikan bersama Abi Quraish Shihab? Silahkan teman-teman. Perkenalkan Prof, saya Akif dari Pati, Jawa Tengah. Izin bertanya Prof, apakah kemajuan zaman merupakan ujian dari Allah atau sebuah karunia? Karena seringkali teknologi menjadikan lalai akan kewajiban untuk beribadah. Bagaimana mengimbangi antara keimanan dan kemajuan zaman ini, Abi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Akif. Menarik pertanyaannya, Bi. Pertanyaannya umum. Soal bagaimana supaya kita tidak lalai gara-gara teknologi, supaya kita bisa mengikuti perkembangan zaman, tetapi tidak melupakan ketaatan dan kewajiban-kewajiban. Boleh kasih tips dan trik singkat di soal ini? Yang pertama dulu, teknologi itu netral. Anda bisa gunakan dia dengan baik, bisa juga Anda gunakan dia secara tidak baik. Yang menentukan baik buruknya adalah manusia. Allah memerintahkan kita untuk melakukan apa yang dinamai oleh Al-Quran yang menggambarkan bahwa Allah sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh, menundukkan buat kamu apa yang ada di langit dan di bumi. Menundukkannya melalui ilmu pengetahuan, melalui penelitian sehingga lahir teknologi. Tetapi diingatkannya, jangan sampai teknologi itu melengahkan kamu. Lengah itu adalah melakukan sesuatu yang tidak penting dengan mengabaikan yang penting, atau melakukan sesuatu yang penting tetapi melalaikan yang lebih penting. Itu lalai. Jadi faktornya faktor manusia. Betul. Bukan faktor teknologi. Tuhan memerintahkan kita taskhir, gunakan itu alam, gunakan angin, gunakan air, gunakan laut untuk kemaslahatan hidup manusia. Tetapi jangan untuk kemaslahatan. Jadi selalu prinsipnya memahami tujuan dari pemanfaatan segala sesuatu. Selalu prinsipnya manusianya harus terus belajar ya Bi. Terus belajar untuk menguasai teknologi, mendaya gunakan alam, bukan dikuasai atau justru dibuat lalai gara-gara itu. Terima kasih Abi, petunjuk yang penting untuk kita semua. Kita tutup episode kali ini dengan kesimpulan-kesimpulan utama Bi dari ayat-ayat yang sudah kita bahas sampai ayat 7 ini. Yang pertama barangkali bahwa kita hendaknya meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Keteladanan itu ada yang wajib tentang kepercayaan tentang keesaan Allah. Ada yang sangat dianjurkan. Banyak sekali
sikap Nabi Ibrahim yang wajar dianjurkan. Salah satu yang digarisbawahi dan yang dicitrakan oleh Al-Quran itu adalah sambutannya terhadap tamu. Beliau sembunyi-sembunyi, tidak di hadapan tamunya, pergi memerintahkan menyembelih kambing untuk disodorkan kepada tamu-tamunya. Beliau ada yang dinamai fitrah dalam ajaran agama Islam. Itu keteladanan Nabi Ibrahim. Apa itu? Menggunting kuku, membersihkan kumis kalau pakai kumis, bersunat, khitan. Itu ajaran Nabi Ibrahim. Contohi itu. Memang boleh jadi tingkatnya tidak pada tingkat wajib, tapi itu tingkat yang baik untuk diteladani. Luar biasa ya Abi. Jadi Ya, banyak sekali keteladanannya. Sebagian kita bahas di ayat-ayat surah ini teman-teman. Tetapi banyak sekali pelajaran-pelajaran dari Al-Quran mengenai kisah Nabi Ibrahim. Mudah-mudahan kita masih dapat kesempatan Bi untuk membahas kisah-kisah dari beliau. Untuk yang kali ini mari kita tutup dengan memberikan sholawat kepada Nabi Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, kepada semua keluarganya, semua keturunannya, dan kita mohonkan juga kekuatan, keberkahan bagi kita semua untuk terus meneladani beliau, Nabi Ibrahim alaihissalam. Terima kasih sudah bergabung di Tafsir Al-Misbah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Dipersembahkan oleh